Salam sejahtera Sobat Kristiani, kita bertemu kembali di program kita, program Renungan Malam di Sobat Kristiani TV. Sobat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan kita yaitu dari kitab Wahyu, Wahyu pasal 18 ayat 9 sampai dengan ayat 10. Demikian dituliskan, dan raja-raja di bumi yang telah berbuat cabul dan hidup dalam kelimpahan dengan Dia akan menangisi dan meratapinya apabila mereka melihat asap api yang membakarnya. Mereka akan berdiri jauh-jauh karena takut akan siksaannya, dan mereka akan berkata, "Celaka, celaka engkau, hai kota yang besar, Babel, hai kota yang kuat, sebab dalam 1 jam saja sudah berlangsung penghakimanmu." Demikian dituliskan. Sobat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apabila ditanyakan kepada para pembaca, kenapa selalu mengalami kesulitan dalam membaca kitab Wahyu? Atau kenapa tidak selalu mudah membaca kitab Wahyu? Akan kita temukan satu jawaban yang mengatakan bahwa begitu banyak simbol-simbol di dalam kitab ini, sehingga bila tidak dengan teliti atau bila tidak dengan pelan-pelan memahaminya, kita akan bisa salah tafsir atau akan mengalami kesulitan luar biasa untuk memahami simbol-simbol yang dituliskan, yang diungkapkan, yang dinyatakan dalam kitab Wahyu ini. Namun sesungguhnya bila kita dengan sabar membaca, dengan teliti kemudian membandingkan juga membaca referensi-referensi yang lain yang berhubungan dengan kitab ini, kita akan memahami simbol-simbol yang disebutkan di teks ini ataupun di dalam kitab ini, dan itu akan sangat membantu kita. Misalnya apabila kita berbicara tentang nats kita, renungan kita tentang Babel, tentu kita harus kembali lagi kepada perjanjian lama, Menara Babel, kota Babel yang disebutkan dari referensi yang menuliskan tentang sejarah ataupun cerita tentang Babel, untuk kemudian kita memahami teks ini lebih mudah, lebih sederhana. Misalnya apabila di renungan kita ini disebutkan tentang Babel, kita melihat satu simbol yang menggambarkan keangkuhan, pemberontakan manusia kepada Allah. Sobat Kristiani, akan lebih mudah kita memahami bila kita baca dari pasal 17 sampai dengan pasal 18 secara keseluruhan. Tetapi dalam video renungan ini kita tidak punya waktu untuk membaca semuanya. Saya yakin Anda akan membaca di rumah untuk lebih mendalami pengertian tentang Babel ataupun kehancuran kota Babel. Dan ini menggambarkan kehancuran, keangkuhan manusia, bahwa mereka yang terus-menerus memberontak kepada Allah, mengagungkan diri, membanggakan diri dengan segala kemampuannya, akan dihancurkan, akan dilenyapkan. Mereka yang bangga pada dirinya, yang tidak lagi takut pada kuasa Tuhan, ia mengabdikan dirinya pada dunia dengan kesenangan dunia, dengan kenikmatan dunia, percabulan dan lain segala sesuatu, kemewahan, dan mereka lupa akan Tuhan, memberontak pada Tuhan, mengagungkan diri, keangkuhan. Dan dalam kitab Wahyu ini kita diingatkan bahwa itu akan dihancurkan, bahwa itu akan dipatahkan, bahwa itu akan dikalahkan. Sobat Kristiani, kadang kita berpikir bahwa zaman sekarang adalah zaman di mana manusia telah mencapai puncak teknologi yang sungguh luar biasa. Apabila kita perhatikan perkembangan teknologi, telah ditemukan suatu teknologi yang sungguh luar biasa. Makin nyata bagi orang-orang tertentu bahwa Tuhan itu tidak ada. Yang ada adalah teknologi, yaitu pikiran manusia itu sendiri. Apabila pikiran, kemampuan otak manusia itu dipakai dengan sesungguhnya,
Apabila pikiran otak manusia itu dipakai 100%, digunakan sebaik mungkin, maka manusia itu akan mampu menciptakan hal-hal yang luar biasa, sehingga manusia itu tidak butuh Tuhan. Manusia itu bangga dan sombong dengan pikiran keangkuhannya sendiri. Namun apabila kita kembali kepada zaman dahulu, dan tepatnya di zaman Babel, teknologi-teknologi ini juga sudah ada. Bahkan sepertinya zaman ini berulang terus. Teknologi, pemikiran-pemikiran yang canggih dahulu juga sudah ada. Tetapi pemikiran yang canggih, teknologi yang berkembang luar biasa, selalu diiringi dengan bobroknya akhlak manusia itu. Memang teknologi kemajuan itu memberikan manfaat luar biasa bagi manusia untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Tetapi seringkali teknologi dan kemajuan ini menyingkirkan Tuhan, dan manusia itu mengandalkan dirinya sendiri, mengandalkan pikirannya, sehingga ia pun bebas melakukan segala sesuatu karena ia merasa ia adalah Tuhan bagi dirinya sendiri. Dan zaman sekarang kita melihat banyak orang yang menghabiskan waktu hanya untuk teknologi, hanya untuk berpikir bagaimana menciptakan sesuatu, menemukan sesuatu, tanpa pernah berpikir lagi akan kehadiran Tuhan. Dan mereka mengabaikan Tuhan. Tidak ada waktu untuk Tuhan. Inilah sisi negatif dari perkembangan teknologi, kemajuan pemikiran manusia yang tidak terkontrol dengan baik, sehingga manusia itu melupakan Tuhan. Dan sering disebutkan, kepada apa dan kepada siapa hatimu, pikiranmu terikat, itulah Tuhanmu yang baru. Apabila hati dan pikiran kita terikat pada kenikmatan dunia, teknologi, kemajuan, pikiran, kemampuan, dan lain-lainnya, itulah Tuhan kita yang baru. Maka pendidikan saat sekarang juga menuntut orang bagaimana menjadi orang-orang yang pintar, tanpa menyeimbangkan dengan bagaimana menjadi orang-orang yang baik, yang punya moral yang baik, yang punya pemahaman yang baik, sikap yang baik tentang Tuhan, tentang manusia. Semuanya itu diabaikan. Maka pesan yang ingin disampaikan oleh renungan kita ini mengingatkan kita, selagi ada waktu, selagi ada kesempatan, ingatlah bahwa dunia dengan segala keagungannya, dengan segala pemikiran yang luar biasa tentang teknologi, kemajuan, dan lainnya, akan musnah dalam sekejap. Disebutkan di ayat 10, celaka, celaka engkau hai kota yang besar, Babel hai kota yang kuat, sebab dalam 1 jam saja sudah berlangsung penghakimanmu. Keangkuhan, kesombongan manusia dalam sekejap saja dihancurkan dan dihakimi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang akan datang untuk menghakimi segala sesuatu pada masanya. Oleh sebab itu, Sobat Kristiani, ingatlah, selagi masih ada waktu, selagi masih ada kesempatan, mari kita hancurkan keangkuhan yang disimbolkan dengan kota Babel, dengan segala perbuatan yang tidak baik di dalamnya. Mari kita buang, mari kita tinggalkan, dan kembali pada Tuhan, dan kembali pada firman Allah, dan kembali pada hidup yang benar. Bertobat, berubah selagi masih ada waktu. Jika tidak, kebinasaan pun telah menantikan kita. Semoga kita terus-menerus bertumbuh ke arah yang lebih baik, bertumbuh dengan firman Tuhan, melihat bahwa hari ini adalah kesempatan untuk melakukan segala sesuatu yang berkenan bagi Tuhan. Amin.